Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khair Ifah. Saya Nurul Ayani. Dan saya Wardara Hadatul Aish. Kami akan membahas tafsir ayat ahkam Quran Surat An-Nisa ayat 1-4 yang menjelaskan seputar hikmah poligami dalam Islam. Simak videonya ya. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling minta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. B. Tafsir perkata. Poin pertama, ba'sa minhuma berarti menyebar dan berpisah-pisah dengan cara beranak pinak. Poin kedua, tasa'alu nabiyyi berarti sebagian meminta kepada sebagian yang lain. Poin ketiga, al-arham bentuk jamak dari rahim yang berarti tempat berdiamnya janin di dalam perut ibu. Kemudian kata ini diungkapkan untuk kerabat secara mutlak. Poin keempat, al-yatama adalah bentuk jamak dari yatim, yaitu anak yang tinggal mati oleh orang tuanya. Disebut yatim apabila anak yang dimaksud belum balik, dan apabila ia sudah balik maka ia tak dapat disebut yatim. Poin kelima, haban berarti dosa. Menurut Al-Qurtubi, kata al-hub berarti menjerakan unta. Kemudian ia diartikan sebagai dosa dengan tujuan untuk membuat jera. Poin
Poin ke-6, tuqsitu, kata yang berasal dari materi koso. Apabila ia masuk dalam kategori rubai atau 4 huruf berarti adil. Sebaliknya apabila ia masuk dalam kategori tulati atau 3 huruf maka ia berarti zalim. 7. Ta'ulu berarti cenderung dan bersikap zalim. Imam Syafi'i menafsirkan alla ta'ulu berarti janganlah engkau memperbanyak istri. Poin ke-8, Sodukotihinna berarti mahar-mahar mereka. Kata itu adalah bentuk jamak dari kata sodukoh dengan sod yang difathahkan dan huruf dal yang didommah yang berarti mahar. Poin yang ke-9, nihlah berarti hadiah atau pemberian yang diberikan secara baik-baik atau tulus. Maksudnya, janganlah kalian memberikan mahar mereka sementara engkau membenci mereka. Menurut Ibnu Qutaibah, maknanya adalah berilah istri-istrimu itu mahar mereka sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan. Yang ke-10, hani'am mari'a berarti 2 sifat yang berasal dari lezatnya rasa makanan, yaitu hunu dan muru yang berarti sedap dan menyehatkan. Maksud menyehatkan di sini adalah apabila ia ditelan dan masuk ke pencernaan tidak menimbulkan bahaya bagi lambung. Maksudnya adalah apabila yang diberikan oleh kalian dari mas kawin kepada mereka dengan senang hati adalah sesuatu yang berakibat baik dan tidak membahayakan bagi mereka kelak di akhirat. Asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 1-4. Pertama, sebab turunnya ayat yang kedua, yaitu Muqatil dari Al-Karbi berkata ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari Ghatafan memegang harta yang banyak sekali milik keponakannya yang yatim. Setelah si anak mencapai usia akil balik, ia meminta hartanya yang ada pada pamannya tersebut. Namun si paman tidak mau menyerahkannya. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat wa atul yatama amwalahum, yang artinya dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Asbabun nuzul ayat ketiga, yaitu Aisyah berkata ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya. Si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya sehingga ia ingin menikahinya, tapi tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberikan mas kawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, 2, 3, atau 4. Maka turunlah fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Sebab turunnya ayat yang keempat, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sholih, ia berkata, dahulu jika ada seorang yang menikahkan putrinya, maka ia mengambil mahar atau mas kawinnya tanpa memberikannya kepada si anak. Jadi anak yang dinikahin itu malah nggak tahu apa-apa tentang mas kawinnya gitu, karena langsung diambil sama walinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal ini, lalu menurunkan ayat keempat dari surat An-Nisa.